Ada yang tahu nggak apresiasi seni tari itu apa? Gerakan tari Bu. Ya benar, Ibu jelaskan dulu ya. Apresiasi tari yaitu kegiatan seni tari yang disebut juga sebagai proses komunikasi antar seniman yang menyampaikan pesan melalui karya seninya dengan penikmat sebagai apresiatornya yang berusaha menerima pesan dari karya seniman. Adapun tahapan dalam apresiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengamatan, penghayatan, penilaian dan penghargaan, empati. Keempat tahun ini sesuai dengan elemen pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum 2021, yakni mengalami, menciptakan, merefleksi, berpikir, dan bekerja analitik secara berdampak. Kemudian ada contoh karya tari berbasis permainan tradisional yaitu slektur. Slektur yaitu permainan berkelompok adalah slektur. Versi sekarangnya yaitu bernama olahraga. Slektur adalah permainan tradisional Sunda. Walaupun slektur bukanlah permainan asli dari Sunda, slektur tetap digemari banyak anak di daerah Sunda. Slektur memiliki banyak penamaan sesuai tempatnya. Misalnya di Jakarta ada permainan yang serupa dengan slektur yang bernama wak-wak gung. Permainan slektur melatih kerjasama kelompok dan melanjutkan kebersamaan antara teman satu sama lain toleransi terhadap perbedaan. Kemudian mengamati unsur utama gerak yakni ruang. Ruang adalah pembelajaran tari mencakup elemen-elemen seperti volume, level, arah hadap, dan pola lantai. Level gerakan penari dibagi menjadi tipnya, yaitu tinggi, menari jinjit seperti ini ya. Habis itu sedang seperti ini biasa. Kemudian rendah, penari rendah atau berjongkok seperti gini. Habis itu pemahaman elemen ruang ini penting dalam mengarahkan peserta didik untuk menganalisis gerakan dalam tari. Kemudian yaitu lintasan pada gerak yang dilakukan oleh penari. Pengertian lintasan yaitu jalur atau rute yang dilalui oleh penari selama pertunjukan mencakup arah, bentuk, dan pola gerakan di ruang pertunjukan. Jenis lintasan yaitu ada melingkar, garis lurus, melengkung, berbentuk huruf A, I, U, O, S, L, M, T, V, W, X, dan Z. Berbentuk angka yaitu 1, 3, 8, 0. Tujuan analisis yaitu memahami bagaimana penari menggunakan ruang dan berinteraksi melalui gerakan mereka. Selanjutnya yaitu ada peran penari gerbang. Penari yaitu berperan sebagai gerbang. Biasanya bertugas untuk menciptakan batasan atau ruang tertentu dalam pertunjukan. Mereka seringkali berdiri di posisi tetap atau bergerak secara minimal untuk menjaga stabilitas dan keadaan visual. Karakteristik gerakan statis vs dinamis. Penari gerbang untuk melakukan gerakan statis seperti pose atau bentuk tubuh yang jelas, atau gerakan dinamis yang terbatas untuk menandai batas. Kedua yaitu pola lintasan. Gerakan mereka seringkali membentuk pola geometris yang jelas seperti lingkaran atau segitiga yang membantu mengarahkan perhatian penonton. Penari pelintas. Penari pelintas adalah mereka yang bergerak melewati ruang yang diciptakan oleh penari gerbang. Tugasnya yaitu menyampaikan cerita dan emosi melalui gerakan dinamis. Karakteristiknya yaitu variasi gerakan, lompatan, putaran, dan langkah cepat. Lintasan beragam, gerakan lebih kompleks dan kreatif. Analisis interaksi antara penari, ruang dan waktu. Lintasan penari melintas melalui posisi dan gerakan. Penari gerbang untuk menghindari tabrakan, komunikasi non-verbal, gerakan tubuh dan ekspresi wajah sebagai sinyal antar dua belah. Estetika visual, komunikasi lintasan statis dan dinamis menciptakan kondisi visual yang menarik dan dramatis bagi penonton. Sekarang mendemonstrasikan gerak yang bersumber dari
Sama halnya dengan pembelajaran Unit 2 yaitu mengulas gaya tari yang bersumber pada permainan tradisional seperti slektur atau ular tangga. Namun bedanya dalam pertemuan kali ini siswa difokuskan untuk saling mengapresiasi karya setiap kelompok. Mengulas tari yang bersumber pada permainan slektur atau ular tangga. Peserta didik mengulas dan memperagakan tari dari tema slektur atau ular tangga sambil membangun kemampuan apresiasi antar kelompok. Setiap kelompok menampilkan karya diperbaiki, lalu menerima komentar dari kelompok lain. Setelah apresiasi, gerakan yang diapresiasi dipraktikkan kembali untuk memperkuat pemahaman dan penambahan variasi. Pembelajaran menekankan kolaborasi, kekeluargaan, dan kreativitas seni. Untuk bakat. Dalam game ini, setiap kelompok peserta didik memberikan apresiasi kepada kelompok lain melalui tanda bintang. Tanda bintang berfungsi sebagai nilai yang mencerminkan penghargaan atas karya kelompok lain. Setiap kelompok dapat memberikan hingga 3 bintang berdasarkan aspek penilaian tertentu yang telah ditentukan. Penilaian secara terhadap sebuah karya yang telah diapresiasi. Penilaian bisa dilakukan terhadap karya yang diapresiasi dengan fokus pada lintasan level arah, hadap, dan kekompakan. Peserta didik berdiskusi untuk menyampaikan dan membahas hasil pengamatan mereka. Guru dapat menggunakan video dokumentasi sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Karya-karya melalui kemampuan memilih kompetisi yang bersumber dari permainan tradisional, slektur atau olahraga. Peserta didik menentukan kostum dan kompetisi untuk penampilan kali bertema slektur atau olahraga. Kompetisi seperti sapu tangan, selendang kain, atau payung digunakan sesuai peran melintas atau terbang. Kostum dipilih berdasarkan kreativitas, misalnya celana pangsi dan kaos atau kebaya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kreasinya yang kemudian diapresiasi oleh kelompok lain. Kemudian menilai teknik penggunaan kompetisi untuk karya tari. Peserta didik mempelajari teknik penggunaan kompetisi tari seperti cara memegang, menggerakkan, dan penggunaannya sesuai irama musik. Kompetisi seperti kain, selendang, atau sapu tangan digunakan dengan variasi sesuai bahan. Misalnya kain dibentangkan atau sapu tangan digunakan estafet. Karya tari dengan pembentukan karakter dan kehidupan keseharian, khususnya kemampuan untuk saling menghargai keberagaman budaya. Karya tari berbasis permainan tradisional slektur atau olahraga mengajarkan peserta didik menghargai keberagaman budaya Indonesia. Pembelajaran ini mengenalkan budaya lokal yang sering terlupakan di era industri. Melalui seni permainan tradisional, peserta didik diajak memahami budaya, menjaga kebinekaan, dan memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rekan-rekan, sekarang kita akan mempraktikkan karya slektur atau olahraga. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu apresiasi seni tari adalah upaya untuk memahami dan menikmati keindahan serta makna sebuah karya tari. Proses ini melibatkan pengamatan terhadap unsur-unsur seperti gerak, irama, musik, kostum, dan tata panggung. Selain itu, apresiasi seni tari juga mencakup penilaian terhadap pesan yang disampaikan, teknik tari, dan keunikan budaya yang tercermin dalam karya tersebut. Melalui apresiasi seni tari, kita hanya menikmati keindahan gerak, tetapi juga memahami nilai-nilai budaya dan tradisi yang diungkapkan, sehingga menumbuhkan rasa hormat terhadap keberagaman dan kreativitas seni. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada